1 bulan kemudian Abian dan Julia kembali ke Indonesia. Semua masalah yang terjadi di anak perusahaan Prasmor Group yang ada di Perancis sudah selesai diatasi dengan sangat baik oleh Abian. Keluarga Prasmor menyambut kembali Kenan kecil dengan sukacita. Hanya Brandon yang masih saja memikirkan April. Sahabatnya Sean Darmawangsa menawarkan jasa anak buahnya yang kerap menyelidiki sesuatu dengan cepat dan akurat. Tak diduga jika Vikram berkawan baik dengan anak buah Sean yang bernama Alex. Dari laporan Alex lah Brandon mengetahui di mana keberadaan April. Maka diam-diam Brandon membayar khusus Alex untuk selalu memantau kondisi dan keberadaan Aprilia atas seizin Sean Darmawangsa tentu saja. Kenan diurus dengan baik oleh Siska perawatnya. Julia hanya bersantai dan tetap melanjutkan hobinya berbelanja barang-barang mahal. Pagi hari, Julia memakai kostum renang. Dia sudah lama ingin berenang tapi karena harus berpura-pura hamil, Julia harus menahan keinginannya. Ah, segarnya. Julia mencipratkan air kolam ke wajahnya. Segera perempuan cantik itu menikmati air kolam renang yang dirindukannya. Semenit kemudian, Melissa muncul dan tertegun melihat ke arah kolam renang. April berenang. Sejak kapan dia bisa berenang? Batin Melissa. Tapi lalu wajah Melissa berubah tegang dan panik. Dia bukan April. Dia Julia. Apa Julia sudah bangun dari koma? Lalu di mana April? Kenan bayi April, bukan. Seketika Melissa berlari kencang menuju kamarnya. Carlos. Panggil Melissa tegang. Carlos yang sudah bersiap hendak ke kantor menoleh dengan senyum super ramah. Iya, sayang. Ujar Carlos. Hari ini kamu bolos kerja, iya? Pinta Melissa. Bolos? Kenapa? Carlos mengernyit. Seketika Melissa meluruskan semua Pak 4 Ian yang dia pakai hingga Carlos terbelalak. Mari kita bercinta. Ucap Melissa tegas seraya mengibaskan rambut dan membusungkan D*. Tetapi kau bilang takut aku penyakitan dan kamu tak mau tertular. Carlos gugup melihat keindahan yang terpampang di depan matanya. Aku tak peduli. Kalaupun aku tertular, mari kita mati bersama. Tandas Melissa. Carlos membelalak senang. Dia melempar tas kerja, melepas jam tangan juga dasi serta Mi-1 ucuti seluruh Pak 4 Iannya. Secepat kilat Carlos men-3 rekam Melissa dengan Lu 4 Pan G*1 rah yang tak tertahankan lagi. Pagi itu, Melissa dan Carlos berbagi pesatu hingga hilang kendali, dan untuk pertama kalinya, Carlos takluk di depan seorang wanita. Jika selama ini dirinya adalah petarung sejati yang kerap membius lawan mainnya. Kali ini, Carlos terpaksa harus mengaku kalah. Melissa membuatnya kewempatlahan. Sayang, tak kuduga. Kamu bagai Tornol Ubret yang tiada banding tiada tanding. Puji Carlos yang ketiga lahan dan banjir ker satungat. Melissa yang tergolek di sebelahnya mengerutkan kening. Apa itu Thoroughbred? Tanya Melissa. Ras kuda terkuat dari Inggris, sayang. Carlos berbalik dan meng-3 kap kening Melissa. Cantik, setia dan Li 4R. Kenapa tidak sejak dulu aku mengetahuinya? Jika sudah begini, aku malas pergi kerja. Tiap hari saja kita berkuda, yuk sayang. Kamu puas? Tanya Melissa dengan suara lirih. Sangat, sahut Carlos. Jangan lagi pernah berpikir untuk berkuda dengan siapapun selain aku, Carlos. Ucap Melissa tegas. Tidak akan pernah. Aku berlutut takluk di kakimu, duhai istriku. Carlos ambruk di atas Melissa tapi sedetik kemudian dia mengajak Melissa untuk kembali berpacu. April, kau di mana? Aku sudah berhasil menaklukkan Carlos sepenuhnya, terima kasih.
Melissa membatin dan rasa rindu pada April menyeruak seiring dengan Carlos yang memacu kembali dirinya seolah tak rela menjadi yang terkalahkan. Julia ada di dapur. Abian meminta menu kesukaannya, salmon tartar dipadu dengan kaviar. Makanan tersebut pun sangat disukai Brandon. Mirah CS diusirnya dari dapur kering karena Julia tidak suka digerecoki. Semua asisten rumah tangga merasa aneh. Sebulan sebelum melahirkan, Julia lebih banyak diam dan mengurung diri di perpustakaan. Biasanya Julia palsu alias April bercengkerama dengan para asisten rumah tangga, begitupun dengan Melissa dan Diandra. Non Julia setelah melahirkan moodnya swing lala. Balik mode silent please. Gerutu Ingrid pelan saat dirinya berkumpul dengan yang lainnya di dapur basah. Kebiasaannya juga back to basic. Minum air hangat, makan pepaya beserta bijinya, dan kembali suka berenang dan jarang lagi makan es krim serta jadi irit senyum, timpal Mirah. Kalian suka non Julia yang kemarin apa yang sekarang? Tanya Fenty. Yang ceria, aku bebas curhat padanya. Sekarang wajahnya tanpa ekspresi. Berasa jadi orang asing lagi, jawab Ingrid. Felicia juga murung, loh. Non Julia nggak pernah lagi ngajak Felicia bermain atau sekedar menyapa kasih susu pagi-pagi. Aneh, enggak sih? Ingrid tampak berpikir keras. Apa mungkin kemarin ceria karena bawaan orok? Tanya Fenty. Semua hening. Termasuk Gustav yang merasakan perbedaan yang mencolok mengenai penampilan. Non Julia sekarang kembali full make up. Padahal saat hamil wajahnya selalu natural, ucap Gustav. Nyonya Charlotte bilang, Nona Julia gak make up-an saat hamil karena hamilnya anak cowok, tukas Fenty. Ah, tahu ah. Jadi gak asyik lagi non Julia sekarang. Ingrid memajukan bibirnya beberapa senti. Melissa yang diam-diam menguping semakin yakin jika istri pertama Abian sudah kembali ke rumah ini. Melissa berjalan menuju dapur kering. April pernah bilang, dia bisa melakukan banyak hal kecuali memasak dan berenang. Tapi kali ini, istri Abian itu kembali memasak menu kesukaan Abian. Julia, panggil Melissa. Julia menoleh lalu tersenyum. Mau tak mau harus tersenyum karena dia sudah berkawan baik dengan Melissa berkat April. Bikin apa? Tanya Melissa. Salmon tartar, jawab Julia singkat. Melissa melirik leher Julia. Kamu nggak suka kalung yang aku kasih, iya? Kenapa nggak pernah dipakai lagi? Tanya Melissa. Kalung. Oh, suka. Tapi kan ganti-gantian pakainya. Kebetulan Abian kemarin belikan aku model berlian baru saat di Paris, jawab Julia. Gitu? Ya. Melissa pura-pura sebal. Tahu? Enggak. Carlos bilang apa padaku? Bisik Melissa. Bilang apa? Julia sebetulnya tak suka ada orang yang mengajaknya mengobrol saat memasak. Dia bilang, di atas ranjang aku liar bagaikan kuda sembrani. Aku membuatnya kewalahan. Melissa memanas-manasi Julia. Wow, bagus, dong. Julia sedikit kaget tapi kembali tenang. Dia juga bilang, kenapa nggak dari dulu aku secantik dan seliar sekarang? Semua berkat kamu, Julia. Terima kasih sudah mengubah wujudku, menyemangati dan menjadi ipar yang menyenangkan. Melissa menjatuhkan kepala di bahu Julia. Sebetulnya Melissa ingin memastikan tanda lahir di dada Julia. Blus yang dikenakan Julia saat itu sedikit terbuka tapi posisi tanda lahir agak lebih ke dalam. Melissa sengaja menjatuhkan spatula, Julia gesit membungkuk. Tanda lahirnya terlihat. Benar, dia Julia. Pekik Melissa dalam hati. Menyesal rasanya Melissa kenapa dia tidak meminta April memiliki 2 nomor yang bisa dihubungi.
Kasihan Kenan, tapi untungnya bayi Kenan kuat seperti April. Tanpa sentuhan sang ibu, dia menjadi jagoan kecil yang tidak rewel. Melissa membatin memikirkan Kenan. Kenan mana? Tanya Melissa setelah membiarkan Julia mengambil spatula. Oh, dia tidur. Makanya aku buat menu makanan kesukaan Abian, sahut Julia. Perawatnya sedang membereskan hadiah-hadiah untuk Kenan di kamarnya, imbuh Julia. Abian hebat, iya. Dia bisa menghasilkan keturunan laki-laki. Carlos bisa nggak ya membuatku hamil? Melissa mengelus perutnya. Perayaan ulang tahun perusahaan diundur karena masalah di Paris. 2 hari lagi pengukuhan Abian menjadi pimpinan Prasmor. Julia seakan mengingatkan jika Diandra atau Melissa hamil pun, posisi Abian tetap tidak tergantikan. Anak lelaki Brandon yang berhasil memberikan cucu laki-laki pertama adalah Abian. Kenapa? Kamu khawatir Carlos atau Diandra merebut posisi Abian? Melissa tetap tampak santai. Tanpa Carlos jadi pimpinan, uang orang tuaku sangat banyak. Carlos bisa menjadi pengganti papa di perusahaan keluargaku, lanjut Melissa enteng. Julia tersenyum. Dia lupa jika Melissa adalah anak tunggal seorang kaya raya. Jadi dirinya tidak begitu antusias apakah Carlos jadi pengganti Brandon atau tidak. Jangan panik, Julia. Diandra pun sudah berubah. Dia sekarang bucin akut pada Zevan. Zevan berhasil mengubah Diandra jadi istri pingitan yang penurut. Lihat saja aktivitas Diandra di rumah. Berkebun, membuat anak tiap hari atau melukis di galeri. Kemunculanmu di rumah ini membawa banyak kebaikan. Terima kasih, Julia. Melissa menekankan suaranya di kalimat terakhir. Andai Julia paham, Melissa sedang menekankan bahwa dirinya dan Diandra adalah para old money yang sejatinya tidak gila harta. Berbeda dengan Julia yang berasal dari kasta paling bawah dan menghalalkan segala cara demi mencapai ambisinya. Julia bukan tidak mengerti maksud di balik ucapan Melissa. Dia hanya pura-pura tak mengerti. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Oh, apa kau tahu? Pemilik butik Harmoni yang melambai itu operasi hidung lagi ke Korea. Dia sudah 2 kali operasi hidung, loh. Melissa sengaja bercerita perihal gosip yang sering dia bahas bersama April. Julia diam. Dia bingung siapa pemilik butik Harmoni. Beberapa butik langganannya tak ada yang bernama Harmoni. Kamu tumben diem. Sista Haris itu loh, dia oplas hidung lagi. Kemarin waktu kamu di Paris, dia bawain oleh-oleh dari Korea buat kamu. Nanti kita ke sana, iya. Ajak Melissa. Iya, oke. Julia hanya manggut-manggut. Dia bingung siapa Haris pemilik butik Harmoni. Bingung kan kamu, Julia? Butik itu langganan baru April dan aku. Jelas kamu tidak akan tahu dan tidak akan kenal dengan Sista Haris. Melissa mencibir dalam hati. Oh, Bu Dewan juga ngundang kita ke acara nikahan anaknya yang bungsu minggu depan. Reina dapat jodoh orang Jerman. Kali ini Melissa berbohong. Tak ada nama Bu Dewan ataupun Reina. Reina? Iya. Wah, iya keren dia dapat orang Jerman. Sahut Julia. Kena kamu, Julia. Siapa Bu Dewan? Siapa Reina? Itu kan hanya tokoh karanganku saja. Melissa tergelak dalam hati. Oke. Lanjutkan memasaknya. Aku mau menyulam sweater untuk Carlos di kamar. Melissa melambai pada Julia. Julia hanya mengangguk dengan seulas senyum kaku. Melissa mampir ke kamar Kenan. Dia mendapati Suster Yusna sedang menata aneka hadiah milik Kenan. Sus, Kenan tidur. Tegur Melissa. Yusna mengangguk santun. Melissa berjalan ke box bayi.
Kenan terlelap dengan tenang. April, bayimu aman di sini. Dia tampan, perpaduan wajahmu dan Abian. Tapi kamu di mana? Apa perlu aku tanyakan pada Abian? Kamu sehat-sehatkah, April? Kasihan Kenan, dia tidak puas mendapat ASImu hingga 2 tahun ke depan. Melissa membatin seraya mengelus pelan pipi lembut Kenan yang tidur dengan napas teratur. Malam hari, Melissa yang sedang datang masa periodenya tidak bisa berlomba di pacuan kuda dengan Carlos. Setelah selesai membuat rajutan sweater, Melissa menguap. Dia merasa haus. Carlos kenapa belum pulang? Iya. Mengabari pun tidak, gumam Melissa saat melihat jarum jam menunjukkan angka 10 malam. Di mana ponselku? Melissa mencari-cari ponselnya. Ya Tuhan, aku lupa ini mode silent. Melissa membaca beberapa pesan masuk dari Carlos yang mengabari jika dia diajak dadakan ke reunismanya. Bahkan Carlos meneleponnya berkali-kali tapi tidak diangkat. Akhirnya Carlos mengirimi beberapa foto jika dirinya benar ada di reuni SMA. Melissa Abigail tersenyum. Senang rasanya Carlos kini sudah peduli dan kerap mengabari posisinya sedang berada di mana jika telat pulang dari kantor. Melissa keluar kamar menuju pantry. Tapi entah kenapa dia tergerak untuk memeriksa sesuatu. Setelah minum air perasa lemon yang sudah tersedia di lemari es, Melissa menyelinap ke taman. Dia mengintai perpustakaan. Pantas perasaanku tak enak. Itu Julia, dia berdiri di depan pintu perpustakaan. Hei, apa dia memunggui Carlos? Batin Melissa. Deru mobil Carlos pun terdengar. Carlos pulang. Dia pasti akan melewati pintu perpustakaan dan melihat Julia. Oke, mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan mereka. Melissa penasaran. Julia. Sedang apa malam-malam sendirian di luar rumah? Carlos tampak terperanjat. Menunggumu, sahut Julia. Carlos melihat ke sekitar taman. Menungguku. Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Carlos tampak sedikit kaku. Kamu kenapa, Carlos? Aku merasa kita seperti orang asing kini. Julia mengikat rambutnya ke atas hingga menampilkan lehernya yang jenjang. Hei, si jalang itu. Sengaja mengikat rambut. Salah satu kelemahan Carlos adalah leher mulus seorang wanita. Melissa geram di tempat persembunyiannya. Aku berubah. Kau lupa. Bukan aku yang berubah, tapi kamu. Berapa kali kamu menendang asetku yang berharga? Guci kesayangan Abian kamu pecahkan karena dipakai untuk memukulku. Berapa kali kamu menolak bercinta denganku, Julia? Ucap Carlos. Silakan kembali ke pelukan suamimu, Julia. Sekarang aku sudah bertekuk lutut di kedua kaki istriku dan tak akan pernah lagi membuatnya menangis atau kecewa. Sudah cukup aku membuatnya sakit hati selama ini. Carlos menjauh dari wajah Julia. Carlos, jangan jumawa. Kamu menggodaku terlebih dulu. Kini kamu mencampakkan aku begitu saja. Desis Julia. Carlos menepiskan tangan ke udara. Jangan bersilat lidah, Julia. Kamu yang jual mahal padaku kemarin. Kenapa sekarang berubah jadi murah lagi? Sahut Carlos. Plak. Julia menamparkan keras pipi Carlos hingga meninggalkan bekas merah tangannya. Julia berbalik dan masuk ke perpustakaan. Carlos mengusap pipinya yang terasa panas. Dia tidak mengejar Julia. Carlos segera berlalu masuk rumah, sementara itu di tempat persembunyiannya, Melissa jatuh tersungkur karena lega dan senang. Carlos menolak Julia. Melissa benar-benar berpuas diri karena Carlos memang sudah berubah. April, aku harus menemukanmu. Kau tahu. Carlos menolak Julia, April.
Melissa tengadah dan melangitkan doa agar Tuhan membuka tabir Julia di depan Abian. Hingga Abian sadar, hanya April yang selayaknya kembali ke rumah, bukan Julia.